Yes, jadi buat kalian semua, apakah dari tim The Ohio Brothers mampu membawa game ini ke game yang ketiga atau bahkan Geek Fam Indonesia akan bangkit dari kuburnya langsung menuju ke Links of Down. Oke, we'll see. Kita sudah mulai memasuki Land of Dawn. Apalagi ada pelajaran yang berharga banget nih sebetulnya yang dipetik oleh teman-teman dari tim The Ohio Brothers. Pasca berhadapan dengan Discord lalu ya, bagaimana heavy CC yang dia miliki di counter habis-habisan dengan sosok Sawo yang menggunakan diginya. So, ini yang juga pasti perlu jadi catatan dari teman-teman Geek Fam kita. Sejauh ini ya masih sosok lah ya, untuk pilihan junglernya juga nggak sekontradiktif sebelumnya. Bisa dibilang jauh lebih balance nantinya. Tapi ya, kalau kita notice, nggak bergantung sama Shokor Shock aja juga masih ada possibility untuk The Ohio Brothers bisa lepas dari sisi. Mortal Coil immune, ada Needles and Flowers, dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah dari Hun-nya sendiri pun, ya seenggaknya dia masih bisa membalas sisi power lah dengan mengcopy Minon Fury. Terlalu banyak yang bisa netralisir itu dia dari The Ohio Brothers, dan kali ini teman-teman dari Geek Fam sudah mulai menunjukkan agresivitas mereka dengan melakukan invasi juga terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Best Player One dan mungkin milik dari sisi emblemnya juga. Ya, untuk emblem sendiri yang aku notice ya, yang dibawakan oleh Marky untuk di game kali ini itu ambil ke arah Quantum Charge dan juga Tenacity. Menurutku ini juga jadi pilihan yang bagus juga sih. Seenggaknya untuk dari segi defensive power itu masih ada tambahan dari Tenacity dan juga maneuverability yang bisa diambil dengan Quantum Charge untuk melakukan escape mechanism. Apalagi melihat tadi dari arah early game nggak terlalu ditempelkan sama Baloy karena tadi Baloy roamingnya ke arah atas. Ya, dia bakal coba untuk membuat dari markinya independen dulu di early seperti yang dibawakan di game sebelumnya. Ini masih item pecahan aja. Kita lihat dari sisi kedua belah god lane juga akan mengutamakan karya power dari attack itemnya. Dan sejauh ini sudah ada tough boots yang terbalut dalam tubuh Paloyski. Dan lihat, aduh mekanik dari Biolo dan juga Luke ya. Dari early masih cukup sosok aja sih. Tapi 1 detik menuju turtle yang pertama. Oke, aku ada satu hal yang menarik kali ini dari The Ohio Brothers. Mereka karena mereka pede dengan ada Digi pun nggak menggunakan Purify. Itu memang benar, itu adanya. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers kali ini bakal coba memaksa tim fighter depan. Super Shock hampir saja tengah first blood dan langsung instant pick off terjadi oleh seorang Luke. Meanwhile, Luke juga harus tertick down di sana dengan damage yang sangat kuat. Tapi dengan retribution yang on point membuat Nile berhasil mendapatkan turtle-nya. Paloy harus mundur ke belakang. Damage dan juga pasif yang diberikan dan langsung depan sana Hun berhasil mempertahankan sedikit pergerakan dirinya. Tapi Nile tidak akan mau meninggalkan begitu saja dan Amoy gagal melakukan eksekusi. Karena Hun berhasil melakukan sedikit gocekan maut. Ya, 3 tukar 2, tapi masih ada angin segar dan keuntungan untuk teman-teman dari Geek Fam. Karena bagaimana Turtle tadi masih bisa dioptimalkan dengan dia power retribution yang on point dari sosok Nile. Tapi ada Blazing Duet yang nampaknya hanya dikeluarkan untuk melakukan clearing saja. Dan juga mengusir mundur karena Super Shock udah mulai melakukan repetitive move untuk babysit Karezia. Nah, itu lebih ke arah gertakan nggak sih? Itu gertakan karena dari Marky dia tahu dia tersudut. That's why dia harus ngeluarin Blazing Duet. Siapapun yang mendekat dengan stack seperti itu setidaknya akan ada damage tambahan. Dan sebenarnya ngumpulin stack pasif juga kan dari auto alarm yang dimiliki oleh Digi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi notice adalah untuk di game kali ini Super Sharp itu menggunakan Impure Rage. Jadi mana emang ada sedikit damage tambahan di arah akhirnya di angka 240. Ya, that's why ada pelajaran yang dipetik di hari lalu. Ya kemarin. Tapi ini ada indikasi bahwa kemungkinan untuk itemnya masih hybrid gitu. Lihat Hun langsung instant pick up pun terjadi. Kalau misalnya kita sempat sedikit bahas kenapa Hun tetap pakai flicker juga sebenarnya memang jawabannya adalah karena ada Digi. Cuma mengantisipasi pergerakan seperti itu, solo pick off yang terjadi itu mungkin lebih mengkhawatirkan dan Purify bisa menjadi sebuah jawaban sebenarnya. Tapi balik lagi semua ke dalam fitannya masing-masing. Iya ya, tentunya ya terkait bagaimana dari Susah pun juga bisa maksimalin posisinya di area sisi team fight. Ini pasti sudah dikalkulasi. Sejauh ini teman-teman dari Geek Fam ini memimpin dari segi goldnya juga yang menandakan bahwa mereka sukses untuk membawa karya early-nya ini mengarah ke area mereka. Dan bahkan kalau kita bicara soal Aboy juga mid lane-nya out of nowhere dia udah berhasil ngegerus juga atau bahkan ngeplating terhadap gold shield yang ngebuat dengan 3 poin eliminasi. Aboy masih bisa menjaga posisinya, ada tabungan yang sedang ia emban. Dan kembali kita melihat lagi pertemuan yang cukup intens di area sisi turtle pit namun di area top lane. Mereka membuka Benteng transfer terlebih dahulu sebelum mereka berada di fight di arah turtle. Ini agak cukup merugikan untuk para pasukan Ohio Brothers. Paloyski berada di garis depan untuk mencoba melakukan trigger, tapi langsung ada Mystic Gas membuat para pasukan dari The Ohio Brothers mereka mundur ke belakang. Paloyski seorang diri, tidak menemani, langsung ada sosok Tension yang telah dikeluarkan membuat The Ohio Brothers mereka kuat dalam team fight. Tapi nampaknya Paloyski harus menjadi korban keganasan dari tim The Ohio Brothers. Nile tampaknya melakukan takeover terhadap Turtle kali ini dan Nile berhasil
takeover total. Dan belakang sana Special Mitigation berhasil mendapatkan sosok dari seorang Mielo. Beltricum yang tidak ada. Damage yang cukup besar setidaknya membuat The High Brothers kali ini yang berada di posisi yang rugi. Dan itu adalah domino effect yang sangat-sangat terlihat jelas dengan menggunakan Blind Dragon Form yang terlalu early. Dengan tidak ada zoning power, otomatis Nile juga masih bisa nyelap-nyelip masuk dan Retribution terkena dan bahkan Melo-nya pun tumbang. Dan ini kalau kita ngeliat dari segi item, oke, masih bisa dibilang cukup adil dengan adanya Khalid yang dibawakan oleh Luke. Tapi dari segi bagaimana mau leaningnya itu udah mulai sedikit lagi diungguli oleh Luke dengan power early yang dia miliki. Wah boy, menunjukkan banget lane nampaknya. Coba untuk melakukan sedikit pressure terhadap sosok dari seorang Zia. Best player one. Sadar akan hal itu, Cipi. Mereka langsung memilih untuk mundur lagi ke area belakang dan nggak mau memberikan respon untuk tim fight lebih jauh juga ya. Dan nampaknya Zia di sini bakal coba untuk dikasih untuk 2 wave minion yang di area sisi mid lane-nya, tapi belum mau terlalu into juga karena lihat ada loncatan dari sosok Nile yang hanya memberikan teori ancaman belaka. Namun ada Retributions yang nampaknya dibuka oleh Best Player One again. Markinya masih coba untuk cari posisi. Fokus mereka bakal mulai menghancurkan setidaknya ke area satu turret yang dijaga oleh Zia. Marquis safe banget mainnya. Kalau ngomongin dari posisi yang udah terbuka dari tadi, bermain dengan stack yang dia miliki, dia benar-benar main aman, nyaman. Dan ini The High Brothers memang dari Super Shark dia belum punya power stack yang cukup tinggi. Apalagi kita tahu Romer dengan item yang cukup lama. Tapi lihat Nile, dia mencari, dia mencoba untuk melakukan trigger terhadap Zia. Agnes of Flower-nya itu selalu terbuka. Yang tandanya Big Farm akan punya chance besar untuk dapetin one itu. Tujuh, apalagi patch sebelumnya nih Dose of Flower-nya tuh punya cooldown yang cukup lama. Nggak cuma itu sih, kalau kita ngeliat dari segi pattern gerakan Geek Fam, Nile ini tipikal yang benar-benar ngambil resiko tinggi. Bahkan dia sering bawa Watchers yang ke depan sana dengan mengetahui bahwa Super Shark masih hidup. Tapi nampaknya Voltrequim berhasil mendapatkan Best Player One. Terlalu damai jalan di depan sana tanpa ada official yang terbuka. Black Tackle Transform juga nggak bisa melakukan cover terhadap sosok Best Player One. Agak cukup polos, tapi nampaknya itu sebuah poin kill yang cukup baik untuk tim Geek Farm. Yang akhirnya mereka mendapatkannya tanpa retribution dan bisa tetap melakukan engagement ekspedisi jungle yang dimiliki oleh The High Brothers. Karena lihat, Alpha Buffet sudah muncul, Cipi dan juga Chojing. Yes, exactly. Ini udah ada keuntungan ya dengan Perfect Turtle yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam. Bagaimana kesalahan pilihan jalan dari Best Player One mengarah ke area malapetaka juga. Dan ini self value yang dibahas ketika tidak ada snowball effect yang diamankan oleh Best Player One. Iya, kita bisa melihat bahwa ada sedikit goal gap di angka 600, betul. Tapi yang lebih mahal lagi adalah lihat goal gapnya antara Marky dan juga Zia. Itu udah hampir beda di angka 1000 gold. Yang dimana untuk team fight potensial yang dibawakan oleh Geek Fam jelas akan lebih sedikit tinggi, apalagi dengan outer turret udah menghilang, makanya udah mulai melebar ke arah jungle area dari The High Brothers juga. Ya, apalagi bicara soal bagaimana momen yang ditunggu untuk Zia bisa terbang, ini bergantung banget dengan bagaimana nantinya adanya Black Dragon Form dan titik fokus team fight dari Geek Fam ini terus mengarah ke area landing dari Zia. Lihat poking yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Farm. Membuat Best Player One sekarang mau di arah belakang. Tapi lihat Melo masih fokus ke arah Aboy dan diselamatkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm lainnya. Tapi dibalik itu semua blessing from Marquez. Mengacak-acak backline dimiliki dari tim The High Brothers. Langsung dan Raging Sensor with Flicker berhasil menghujam sosok dari The High Brothers. Tapi tidak bisa terlalu lama. Satu sabetan aja dapetin satu poin kill. Golok yang cukup tajam. Tapi setidaknya dengan kekalahan tim fight yang dimiliki dari Geek Farm, mereka bisa melakukan serangan balik dan jadi setara. Ya, itu perhitungan yang benar-benar bagus banget. Posisinya karena Geek Farm tadi kalah tim fight-nya. Karena ya balik lagi, kalau kita ngelihat ke arah dari Aboy sendiri, dia juga masih belum menyamankan item damage yang benar-benar pure damage gitu loh. Baru ada Glowing One dan juga Enchanted. Jadi, kita bisa melihat bahwa tadi ada Mystic Gas yang sudah keluar, tapi nggak bisa lama-lama dia tahan karena ya bisa bilang emang agak early juga sih keluarnya. Dimana kena reverse time pertama, yang kedua dikejar juga oleh benda tumpul tadi. Yes, ada Black Dragon Ancaman benda Form. tumpul ya. Betul sekali. Ada kejaran dari sosok Mielo yang ngebuat juga teman-teman dari Geek Fam menjaga perimeter mereka. Sehingga ada satu pengorbanan yang harus dilakukan oleh sosok Luke. Tapi kali ini sudah ada terpantau pergerakan dari Best Player One yang nampaknya udah belum bisa dibilang belum bisa untuk masuk ke area lini pertahanan Lord yang sudah di-poking. Distraction-nya terlalu besar. Ini buka oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi lihat Pawlowski buka semua vision yang diberikan oleh The High Brothers. Mereka bukan battle transform, tadinya mereka ingin team fight. Mereka mencoba melakukan sedikit reset dan ini dia
bisa kita bilang sedikit kerugian ketika terlalu terburu-buru. Betul. Terlalu terburu-buru. Kenapa aku bisa bilang terlalu terburu-buru? Pertama, ini Lordnya darahnya masih di bawah setengah sedikit. Belum seperempat, waktunya belum team fight. Dan kalau teriset sekalipun, Geekfam itu tidak terlalu bermasalah. Karena Nail masih cukup kuat di sana dengan lifesteal yang dimiliki. Wow, look, kalau dia kali ini berbeda dengan Mielo, dia punya Raging Sesrom. Dan dia hampir punya flicker. Mielo cuma punya Petrify Gaming, that's it. Dan sekarang Paloyski harusnya mencoba untuk melakukan sedikit invasi ke arah depan. Langsung adalah sebuah Menon Fury yang gagal dan membuat terlepaskan dari Ohio Brothers membalikan keadaan. Bahkan mereka yang harus kehilangan sosok dari Luka. Lord didapatkan dan mereka harus mundur ke belakang karena kalau tidak Lord ini akan menjadi giveaway dan menjadi sia-sia. Iya, dan bahkan tadi kalau kita lihat dari segi team fight patternnya ya, dari segi item sih udah ada glowing one gitu loh, dibawakan oleh Aboy. Cuman, emang tadi pergerakan dari Luke adalah untuk bisa menyelamatkan ke arah dari matinya. Karena dia tadi bisa dibilang ngebuka BMI agak terlalu ke depanan. Benar-benar persis banget di depan Lord, jadi kalaupun emang dia pulang masih ada chance yang sangat besar bahwa dia bisa terpick off. Makanya dia loncat duluan ke depan sana. Panas, Kamehameha. Teori Dan ancaman. diberikan oleh seorang Aboy. Tapi kayaknya dengan para pasukan ada Ohio Brothers yang tidak ada tumbang sama sekali, ini mereka masih cukup kuat untuk bisa melakukan cover terhadap turret di arah mid ataupun cover terhadap bottom. Ini bolak-balik masuk ke dalam rumput, tiba-tiba ada kelinci jahat. Ya ini yang jadi job Dako sendiri pasti ya dari Super Shark untuk jadi informan juga dengan adanya time bomb yang dia tebar dan udah pasti Midland Outer akan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geekfam. Ini akan sepaket juga dengan 2 inner turret yang tersisa. Dan mungkin kalau bicara soal base ya masih ada harapan untuk bisa di-clear oleh teman-teman dari Ohio. Karena ini Lord yang masih cukup squeaky juga dan Geekfam mereka belum boleh untuk melakukan atau bahkan mengalami blunder. Karena ini bisa jadi titik balik sebetulnya teman-teman dari Ohio. So menjaga perimeter untuk mundur lagi ke area belakang. Ini menjadi keputusan yang cukup bijak. Cuman satu hal yang jadi suka ya dari Aboy adalah walaupun dia menggunakan God untuk di game kali ini yang dimana hero grounding dan cukup berbahaya di depan Yuzong, tapi perhatiin deh, Aboy itu banyak banget nge-spam ya kan kayak misi projectile yang keluar ke depan sana untuk DPS-nya karena ada Ohio Brothers. Jadi ngebuat di saat team fight pun ada Ohio Brothers itu dengan tidak kondisi darah penuh dan selalu dilakukan dengan posisi menggunakan Infuriate yang dimana ngisi mananya juga. Jadi bisa dibilang dia sampai infinite lah bisa melakukan hal tersebut karena teman-teman dari Ohio Brothers. Makanya kalau kita ngelihat dari segi itemization yang dibawakan oleh Geekfam ini udah hampir komplit. Apalagi dengan Khalid yang full ke arah 3 item damage. Yang dicari adalah untuk burst damage menumbangkan ke arah bagian backline-nya dulu. Jelas, apalagi di arah belakang ada Hun yang dalam tanda kutip punya power yang bisa dibilang nggak terlalu panjang range-nya. Short range lah kalau untuk Valentina. Beda dengan adanya Abo yang bisa mantulin skill set yang dia miliki. DBS receive yang bukan tanpa alasan Baloyski selalu membuka badannya. Ya, dia Bahkan tipikal Baloyski dia oke mati 3, mati 4, mati 5, as long timnya menang team fight, as long objektifnya dia menang. makanan dari Digi dari Iya, iya. Benar banget. Dan yang paling menariknya di sini yang aku suka juga posisi dari Nail sih, yang dimana kalkulasi dia untuk Petrify yang dia ngebuka karya special migrosnya juga selalu penuh perhitungan. Ya dia akan menunggu terkait bagaimana nanti Baloy yang memang tadi kita ada lihat juga sebagai penerima damage terbesar ketika dapetin momen yang tepat. Pastinya Nail nanti akan memberikan follow up ya cantik dan juga dari sosok Marky. Dan sejauh ini kita lihat ini masih tarik ulur aja dan dengan ketertinggalan gol tidak membuat Ohio gentar begitu saja. Mereka masih coba untuk mau memantapkan diri, melakukan counter initiate nantinya di perebutan turtle yang kedua. Dimana ini turtle yang sudah mulai kembali juga dipancing dari arah kedua belah jungler. Tapi yang pasti ini letupan dari time boom-nya ini udah mulai harus diwaspadai juga. Itu satu misi projectile aja udah setengah darah loh kalau Super Shark. Iya. Apalagi kalau misalnya Marky masuk ke dalam itu kan berbahaya dan Marky akan bisa loncat juga balik ke belakang karena dia punya Purify. Dan dengan adanya Lord yang udah coba dipancing kembali, Geekfam kayaknya punya power dari segi team fight karena Luke udah berada di garis depan dan bersama Marky udah punya dengan stacknya Joji. Iya, dan bahkan melihat bagaimana dari The Ohio Brothers ini sebenarnya lebih karena nyari momentum. Mielo kembali dengan posisi yang terlalu terburu-buru. Lord masih bisa di-reset. Apakah para pasukan dari Ohio Brothers mampukah mereka mempertahankan Lord tidak seperti ini? Karena lihat Hunnya berada di posisi tidak cukup baik dan Marky berani sekali untuk melakukan sedikit aksi tambah ada Requiem best player water takedown. Decision yang sangat matang dari seorang Nail berhasil mendapatkan 1 point kill dengan tidak ada retribution dari Ohio Brothers. Kali ini kehilangan Lord bersama dengan manajemen wave yang tidak baik di top, di bottom.
terdorong secara bersamaan. Yes, dan bagaimana ternyata dengan dibukanya terlalu dini Black Dragon Form yang tidak bisa dikombine dengan area Petrify yang dimiliki oleh Milo menjadi ancaman. Dan serta adanya pergerakan kembali dari Nile dengan Spatial Migration yang membuat Retribution Lord ini akan mengancam 3 base pertahanan dari teman-teman dari The Ohio Brothers. Jadi mereka minim Hydro Defender. Minim Hydro Defender bahkan Super Sharp mengeluarkan flickernya dan tertikam oleh Golok. Golok memaksa dengan flickernya. Golok tertajam dari Indonesia dan Golok berhasil menumbang Super Sharp. 3 PS sudah terbaca dengan sangat bebas membuat Lord masuk ke dalam. PS The Ohio Brothers berada dalam bencana. Pasukan The Ohio Brothers kali ini mereka terdorong dan sedikit demi mereka bakal coba dihabisi dengan force yang mereka miliki dan Legend Red from Marquez berhasil mencegah backline, fokus ke base-nya. Dia one last man standing. Ini bencana, give up from Indonesia.